Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama Ruang HF 8487. Kali ini kita akan membahas tentang rukun fi'li. Darilah kita dengarkan penjelasan tersebut oleh Profesor Adi. Rukun fi'li. Gimana tas rukun fi'li? Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali saya tegaskan bahwa dalam sholat rukun sholat terbagi tiga. Ada rukun qalbi satu, yaitu niat. Kemudian rukun qauli ada 5 ya. Pertama adalah takbiratul ihram, kemudian membaca suratul fatihah, kemudian yang ketiga membaca tasyahud akhir, kemudian yang keempat membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, dan yang kelima adalah salam yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga rukun fi'li ya, yaitu gerakan-gerakan yang hukumnya wajib dalam sholat. Jadi kalau kita sebutkan itu ada 11. Jadi semua 17 tuh. 1, 5, dan 11. Jadi 17 rukun. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rukun fi'li yang pertama, yaitu berdiri. Berdiri dalam sholat fardu atau sholat wajib itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau di sholat sunnah itu hukumnya ya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi ketika kita melaksanakan sholat fardu, maka berdiri adalah merupakan satu kewajiban bagi yang mampu. Ya, kalau nggak mampu boleh duduk ya. Kalau nggak mampu juga ya berbaring menghadap kiblat. Nah, sekarang kita bicara tentang berdiri. Apa sih sebenarnya batasan berdiri dalam sholat? Batasan berdiri dalam sholat itu adalah ya, kalau kita ruku ya, tangan kita nggak nyampe, itu namanya berdiri. Atau begini ya, kalau ruku kan begini, tangan kita ada di sini ya, itu namanya ruku. Kalau berdiri itu ya, tangan kita nggak nyampe, walaupun kita bongkok begini, tangan kita nggak sampai, itu masih kategori berdiri ya. Jadi tangan nggak sampai, walaupun kita nggak bongkok. Kalau orang tua sih mungkin yang sudah bongkok ya itu wajar, memang sudah seperti itu. Tapi kita normal berdiri begini, itu kategori berdiri. Itu kalau tangan kita nggak nyampe, posisi kita begini, itu termasuk masih berdiri ya. Nah, kemudian berdiri ini ya tentunya pada sholat fardu yang tadi itu saya sebutkan, sholat fardu, baik fardunya fardu ain maupun fardu kifayah ya. Misalnya sholat fardu, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, itu sholat fardu ain. Atau sholatnya fardu kifayah seperti sholat jenazah, itu juga wajib berdiri. Atau juga sholat nazar, itu wajib berdiri. Contohnya apa? Contohnya kalau kita bernazar ya, andaikan saya dapat rezeki ini, atau anak saya lulus ya, dalam ujian ini, maka saya akan sholat 2 rakaat misalnya. Nah, itu menjadi sholat wajib tuh, wajib berdiri. Kalau dalam sholat sunnah, nah, itu nggak wajib berdiri, hukumnya sunnah. Misalnya kita mau sholat sunnah tarawih, atau sholat sunnah witir, atau sholat duha, walaupun kita mampu berdiri, boleh kita duduk, boleh kita berbaring. Cuma konsekuensinya itu pahalanya dikurangi. Kata Nabi, man shalla qa'idan falahu nisfu ajri
ajru qaimin, ya. Barang siapa yang sholatnya duduk, sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka pahalanya separuh dari orang yang berdiri. Iya. Jadi potong 50%. Gitu. Nah, berbaring gitu juga. Ya. Berbaring man sholla naiman falahu nisfu ajri qaidin. Gitu. Barang siapa yang sholatnya dalam keadaan berbaring, ya, tiduran, ya, maka pahalanya separuh dari orang yang duduk. Jadi walaupun dibolehkan, tapi pahalanya kecil. Jadi yang bagus, ya, walaupun sholat sunnah, tetap yang bagus adalah berdiri. Nah, saya kira itu untuk rukun fi'li yang pertama, yaitu berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai sebentar. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.